Hello, everyone. Welcome to Randy Watts Report podcast, where we study the Word of God as a lamp unto our feet and a light unto our path, which is the narrow path that leads us back to Eden, the home of our first parents before they were cast out into this wicked and darkened world wherein we now live. Saya mau bicara tentang betapa pentingnya untuk mempelajari firman Tuhan. Dan yang saya mau tekankan ialah apa artinya mempelajari firman Tuhan. Mempelajari firman Tuhan itu lebih daripada pendengaran akan firman Tuhan, lebih daripada hanya mendengar. Dan untuk mempelajari itu artinya belajar. Belajar itu artinya untuk tahu sesuatu yang sebelumnya saya nggak tahu, atau yang saya tahu sebelumnya salah. Jadi orang yang sudah tahu sesuatu nggak usah belajar. Dan orang yang pikir bahwa yang dia ketahui sebelumnya benar, dia nggak usah belajar lagi. Karena belajar itu ialah untuk mengetahui sesuatu yang dia belum tahu sebelumnya. Jadi pentingnya untuk belajar firman Tuhan ialah untuk mengerti sesuatu yang selama ini salah dan diperbaiki, atau mempelajari sesuatu yang baru yang selama ini saya nggak tahu. Itu artinya belajar firman Tuhan. Kita tahu masuknya firman Tuhan memberi terang. Artinya orang yang belajar harus menyadari bahwa sebelum dia belajar, gelap. Dan kegelapan itulah yang hanya bisa disingkirkan dengan digantikannya dengan terang itu. Yaitu masuknya firman Tuhan. Dan bukan hanya memberi terang, tapi memberi pengertian. Artinya sebelum dia belajar, dia nggak ngerti. Dan kalaupun dia pikir dia mengerti, pengertiannya salah. Itu pentingnya untuk belajar. Dan walaupun saya sudah mengerti sesuatu yang benar, belum cukup pengertian saya, karena kita tahu bahwa kita harus belajar terus. Karena orang yang belajar terus adalah orang yang menerima terang terus. Karena kebenaran itu diungkapkan enggak sekaligus. Kebenaran itu diungkapkan bertahap sesuai dengan kemampuan orang untuk menerima terang itu. Atau pengertian itu. Itu sebabnya ada istilah di Daniel 12 ayat 4 dikatakan pengetahuan bertambah-tambah. Sesuai dengan Amsal dibilang bahwa terang itu bertambah-tambah. Di Petrus dibilang bahwa terang matahari itu tambah lama tambah terang. Dan juga dibilang bahwa masuknya firman Tuhan itu sama dengan Roma 10:17 memberi iman. Dan dikatakan juga bahwa iman itu bertambah-tambah. Artinya nggak cukup untuk sudah tahu sesuatu. Kalau yang kita ketahui, walaupun yang kita ketahui itu benar dan terang dan kita mengerti, kita pikir sudah cukup. Karena di Wahyu bilang bahwa orang-orang yang memiliki kondisi Laodikia, yaitu gereja Tuhan yang hidup di periode terakhir, mereka kaya dan increase with goods dan tidak membutuhkan apa-apa. Kenapa mereka bilang mereka nggak butuhkan apa-apa? Karena mereka rasa bahwa semua yang mereka butuhkan mereka sudah miliki. Mungkin pengertian itu diperoleh karena mereka sudah tahu hal-hal tertentu di Alkitab, tapi itu adalah langkah-langkah awal daripada pengertian. Sementara di 2 Petrus 1:12 bilang bahwa walaupun kita sudah tahu, kita harus ulang-ulang lagi. Dan untuk mengulang lagi itu artinya untuk menambah terangnya dan menambah
pengetahuannya. Dan gak cukup juga untuk mengetahuinya, karena bisa saja apa yang saya tahu itu dalam pikiran saya beda dari sebenarnya apa itu kebenaran, dan saya hanya bisa tahu bahwa yang saya pikir saya mengerti itu rupanya beda dari sebenarnya kalau saya ungkapkan dalam kata-kata. Kita tahu Tuhan Yesus bilang kepada orang-orang Farisi bahwa kamu hipokrit. Hipokrit itu artinya yang keluar di mulut beda dari apa yang diisi hati. Seringkali kita menjelaskan sesuatu yang kita pikir kita mengerti, tapi keluarnya beda dari apa yang saya pikir saya mengerti. Sehingga saya bilang, saya mengerti sih maksudnya, tapi kenapa keluarnya berbeda? Itu menunjukkan bahwa yang saya mengerti di dalam pikiran saya salah kalau keluarnya salah. Oh, saya mengerti sih, sebenarnya saya ngerti, tapi saya nggak bisa ungkapkan. Artinya, kalau saya nggak bisa ungkapkan, artinya yang saya ungkapkan itulah pengertian saya yang nampaknya saya nggak bisa ungkapkan. Artinya sebenarnya saya nggak ngerti. Jadi di sini saya mau tunjukkan betapa pentingnya untuk saya bisa mengungkapkannya dengan benar sesuai dengan waktu dia masuk dan saya mengerti. Jadi penting sekali untuk saya ungkapkan supaya saya tahu apakah saya mengerti nggak apa yang saya pikir saya mengerti, atau apakah saya tidak mengerti karena saya tahu saya mengertinya atau tidak waktu saya mengungkapkannya. Jadi nggak bisa untuk bilang bahwa saya sudah mengerti sih, tapi saya nggak usah ungkapkan. Sebenarnya yang saya bilang ialah saya pikir saya mengerti, saya pikir saya mengerti, tapi saya takut bahwa pengertian saya salah. Waktu saya ungkapkan itu, nampaknya saya sadar saya salah mengerti. Dan untuk tidak mengungkapkannya ialah untuk takut menghadapi kenyataan bahwa nampaknya saya nggak mengerti. Matius 12 ayat 34 katakan, apa yang keluar dari isi hati akan diungkapkan di perkataan kita. Artinya nggak bisa keluarnya A kalau isinya B. Nggak bisa isinya A, keluarnya B. Kalau isinya A, keluarnya A. Kalau isinya B, keluarnya B. Jadi nggak bisa saya bilang bahwa saya mengerti di dalam isi hati, walaupun saya nggak bisa ungkapkan kebenarannya. Karena yang keluar sama dengan apa yang di dalam. Artinya kalau saya nggak bisa ungkapkan, di dalam saya juga salah mengerti. Jadi penting sekali untuk kita untuk mengungkapkan. Kalau kita belajar, jangan cuma menjadi pelajar yang memantau dari jauh karena nggak mau bicara dan mengungkapkan. Sebenarnya saya sedang menghambat atau tidak mau berkomunikasi atau mau mengungkapkan isi hati saya. Nanti saya bilang saya takut salah. Sebenarnya takut salah itu adalah bukti bahwa pengetahuan saya salah. Karena kalau saya tahu itu benar, saya akan ungkapkan. Dan kalau saya takut nanti salah, karena memang pengertian saya salah. Untuk tidak mau mengungkapkannya. Jadi yang saya mau bicarakan sekarang ialah saya mau kasih amaran bagi orang-orang yang nggak mau mengungkapkan isi hati mereka dengan alasan apapun. Bisa saja belajar di latar belakang tapi nggak mau partisipasi. Bisa saja belajar di depan tapi nggak mau ungkapkan. Karena mereka sebenarnya nggak akan pernah tahu bahwa yang di dalam isi hati mereka nampaknya salah. Karena itu hanya bisa diungkapkan waktu mereka mau mengungkapkan isi hati mereka. Jangan kita pikir bahwa saya bisa mengerti apa yang orang lain bilang. Saya ngerti itu, sudah cukup, nggak usah saya ungkapkan. Padahal mendengar masuk dan pengertian saya waktu dia masuk yang saya pikir benar itu nggak bisa saya tahu apakah pengertian saya benar sampai saya ungkapkan. Baru ketahuan apakah yang saya bilang benar atau salah. Dibilang bahwa kita harus bisa mempertanggungjawabkan iman kita.
Dan untuk mempertanggungjawabkannya ialah untuk mengungkapkannya. Dibilang juga bahwa nanti Roh Kudus akan berbicara di Markus 13 dan mengungkapkan semua yang benar. Tapi kalau saya nggak pernah ungkapkan sebelum hal itu terjadi, dan bisa saja yang saya ungkapkan itu salah, bagaimana Roh Kudus bisa mengungkapkan yang benar kalau isinya salah? Jadi penting sekali untuk saya sekarang mengungkapkannya untuk cari tahu apakah memang yang di dalam isi hati saya benar atau salah. Supaya kalau salah bisa diperbaiki. Dan nanti di saat kita dibawa ke pengadilan dan harus mempertanggungjawabkan isi hati kita sudah benar karena sudah diperbaiki. Dan yang akan keluar itu namanya Roh Kudus akan berbicara. Karena Roh Kudus tidak akan berbicara bertentangan apa yang dalam isi hati. Dan kalau isi hati salah, Roh Kudus nggak akan memperbaikinya. Roh Kudus pun tidak akan mengungkapkan yang salah. Itu tanggung jawab saya sebelum hal itu terjadi. Semoga pelajaran ini menjadi peringatan bagi kita betapa pentingnya untuk kita belajar. Thank you everyone for listening to Randy Watts Report. May the entrance of the Word of God enlighten your path more and more unto that perfect day, as a light that shineth in a dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts. To God be the glory.